Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang moderasi beragama jembatan menuju kasih sayang. Mengapa moderasi beragama itu sangat penting? Karena untuk membendung penyebaran paham ekstremisme dan radikalisme ketika pemahaman agama menjadi kaku, sempit, dan intoleran, ia bisa menjadi pembenaran untuk tindakan kekerasan, diskriminasi, bahkan terorisme atas nama agama. Moderasi beragama ini mendorong penafsiran agama yang lebih inklusif, menghargai perbedaan, dan menolak kekerasan. Ini juga bisa menjadi benteng pertama untuk menjaga agar konflik berbasis agama tidak pecah di tengah-tengah masyarakat kita. Lantas, apa sebab moderasi beragama itu bertujuan membangun harmoni? Yang pertama, realitas keberagaman dan potensi konflik yang akan terjadi di Indonesia khususnya, yang dimana Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan berbagai suku, budaya, dan agama. Adanya potensi konflik dan keretakan di antara masyarakat itu sangatlah besar. Kemudian yang kedua, urgensi moderasi beragama, yang dimana moderasi beragama sebagai sebuah pendekatan penting yang bisa menciptakan kerukunan dan juga menghindari ekstremisme. Bahwa moderasi beragama ini bukan berarti melemahkan keyakinan, melainkan cara beragama yang lebih proporsional dan juga seimbang. Yang ketiga, mengapa kasih sayang menjadi tujuan daripada moderasi beragama? Bahwa pada hakikatnya semua agama mengajarkan nilai-nilai universal, nilai kebaikan dan juga nilai kasih sayang. Moderasi beragama adalah jalan untuk mewujudkan nilai kasih sayang tersebut dalam interaksi sosial. Dan yang terakhir, moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghargai keberadaan dan juga keyakinan orang lain. Meskipun berbeda, ini bukan berarti meleburkan ajaran agama atau mengorbankan keyakinan pribadi, akan tetapi tentang kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai. Apa sih makna moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah cara beragama yang berpegang teguh kepada nilai-nilai inti agama, namun tetap terbuka terhadap keberagaman, menghargai kemanusiaan, dan juga berkomitmen pada kerukunan serta kedamaian. Yang dimana moderasi beragama berupaya untuk menghindari dua kutub besar, yaitu ekstremisme dan juga fundamentalisme, yang dimana keduanya dapat menghancurkan kerukunan antar umat beragama. Dan apa saja prinsip-prinsip moderasi beragama? Tentu dirangkum ada 4 prinsip yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sikap inklusif dan juga terbuka terhadap perbedaan. Yang kedua, menolak ekstremisme dan juga kekerasan atas nama agama. Yang ketiga, mampu berdialog dan memahami perspektif orang lain. Dan yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan juga keadilan. Dari prinsip tadi, kita akan mengetahui perbedaan antara moderasi, liberalisme, dan juga fundamentalisme, yang dimana moderasi beragama adalah jalan tengah yang seimbang, proporsional, tawazun, dan juga tidak ekstrim. Dalam beragama, pendekatan ini berupaya untuk mempertahankan esensi dan juga prinsip-prinsip ajaran agama, namun tetap terbuka terhadap konteks zaman yang ada, perkembangan ilmu pengetahuan, serta keberagaman sosial dan budaya. Sedangkan liberalisme merupakan pendekatan yang cenderung menekankan kebebasan individu dan akal dalam menafsirkan ajaran agama. Penganut liberalisme agama seringkali menempatkan pengalaman pribadi, penalaran rasional, dan juga relevansi kontemporer di atas penafsiran tekstual yang kaku. Dan juga fundamentalisme merupakan gerakan yang berpegang kepada penafsiran harfiah atau literlek dan juga kaku terhadap teks-teks suci, dan juga di mana agama ini dianggap telah menyimpang. Mereka cenderung menolak modernitas, pluralisme, dan juga perubahan sosial yang dianggap bertentangan dengan dogma agama. Kemudian manifestasi kasih sayang dalam moderasi beragama itu ada 4 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah toleransi aktif dan pasif, empati lintas agama, kerjasama dan kolaborasi antar umat beragama, dan terakhir menghargai martabat kemanusiaan. Apa sih makna toleransi aktif dan pasif itu? Toleransi aktif merupakan sikap yang lebih proaktif dan juga melibatkan diri secara langsung di tengah keragaman.
Ini bukan hanya tentang pembiaran, tetapi juga tentang memahami, menghargai, dan juga mendukung hak-hak kebebasan beragama orang lain dalam koridor yang benar. Sedangkan toleransi pasif adalah sikap membiarkan atau menerima perbedaan sebagai sesuatu yang faktual dan juga tidak terhindarkan. Empati lintas agama adalah kemampuan dan kemauan untuk memahami dan juga merasakan apa yang dialami oleh individu atau kelompok dari keyakinan dan agama lain. Bahkan ketika kita sendiri tidak mengalami hal tersebut, ini melampaui sekedar toleransi pasif dan juga masuk ke ranah lebih dalam, yaitu keterlibatan emosional dan juga kognitif untuk melihat dunia dalam perspektif mereka. Dan kolaborasi antar umat beragama merupakan manifestasi daripada kasih sayang dan nilai yang dihasilkan dari moderasi beragama. Apa sih yang perlu kita pahami daripada kolaborasi ini? Yaitu tindakan nyata di mana individu atau kelompok dari berbagai latar belakang keyakinan, agama bersatu padu dan bekerja sama mencapai tujuan yang sama, yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya sekedar kepentingan kelompok agama tertentu, akan tetapi melampaui sekedar toleransi pasif, bahkan aktif, dan masuk ke ranah aksi bersama yang konstruktif. Manifestasi terakhir yang dihasilkan dari moderasi beragama adalah menghargai martabat kemanusiaan, yang dimana ini merupakan pengakuan fundamental bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik, kehormatan, dan hak-hak dasar yang melekat pada dirinya hanya karena ia adalah seorang manusia, tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, ataupun sosial, disabilitas, atau karakteristik lainnya. Ini adalah keyakinan bahwa semua manusia setara dalam nilai dan berhak diperlakukan dengan hormat dan juga bermartabat. Baik, cukup sekian penjelasan terkait tentang moderasi beragama, jembatan menuju kasih sayang. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.